Jadi jembatan ini sudah lama sekali ya, berusia ratusan tahun. Dulu ini menyeberangi Kali Tuntang sampai ke desa yang di sana. Ini ya, di Sungai Tuntang. Saksi sejarah perjalanan Joko Tingkir dengan dikawal 40 pasukan buaya menuju Demak Bintoro. Cerita itu memang ada di sini. Halo, selamat pagi teman-teman. Ketemu kembali ya dengan Heri di channel Heri Gat. Gimana kabar teman-temanku semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Terima kasih bagi yang sudah menonton video ini ya teman-teman. Saat ini saya lagi berada di Pesona Garda. Pesona Garda ini adalah wisata ya teman-teman ya, wisata yang dikembangkan oleh BUMDes dan menjadi tempat sejarah bagi Joko Tingkir teman-teman. Nah, di sini ini adalah Sungai Tuntang, sungai yang mengalir dari Sungai Tuntang menuju ke Demak teman-teman. Konon menurut ceritanya Joko Tingkir itu pernah ke Demak melewati Sungai Tuntang teman-teman. Lah di sini menurut mitosnya itu dihadang oleh 40 ekor buaya teman-teman. Jadi Joko Tingkir itu berperang melawan 40 ekor buaya yang menghadang perjalanannya menuju ke Demak Bintoro. Namun alhamdulillah si Joko Tingkir ini menang teman-teman, sehingga buaya-buaya yang berada di Sungai Tuntang ini menyerah dan siap menjadi abdi untuk mengantarkan serta mengiringi perjalanan Joko Tingkir ke Demak Bintoro, sehingga perjalanannya menjadi lebih lancar teman-teman. Nggak ada yang berani menghalangi lagi perjalanan Joko Tingkir menuju ke Demak Bintoro karena dikawal oleh 40 ekor buaya. Nanti ada di sini anunya semacam apa ya, prasasti atau monumennya itu ada di sini. Nanti kita telusuri teman-teman ya. Nah, ini merupakan Sungai Tuntang yang sangat deras sekali alirannya ya, besar. Karena ini termasuk musim penghujan teman-teman. Lah kita tadi dari arah Salatiga melewati beberapa dusun, dan ketika menuju ke Pesona Garda ini adalah kita melewati jembatan kayu teman-teman. Jembatan kayu yang dibuat zaman dulu, karena ini balok-balok kayunya ini balok-balok jati dan berusia ratusan tahun teman-teman. Ini jalur utama dari yang menghubungkan desa untuk menyeberangi jembatan Tuntang ini. Dan di sini itu ada bekas jembatan peninggalan Belanda yang pernah ada di sini teman-teman. Jadi pada saat agresi militer di Kabupaten Semarang ini, Belanda pernah membuat jembatan sebagai jalur utama untuk
mengirimkan distribusi bahan makan. Nanti kita tunjukin teman-teman ya, seperti apa bekas dari jembatan buatan Belanda tersebut. Ini karena dekat dengan perbatasan Kabupaten Semarang ya, di Beringin dan Candirejo teman-teman. Di sini banyak sekali pohon jati, yang mirip-mirip di daerah Gerobokan, karena memang ini dekat ya teman-teman ya. Tak tunjukin teman-teman. Jembatan bekas Belanda itu seperti ini teman-teman. Jembatan besi atau jembatan gantung yang dulunya dipakai untuk mengirimkan bahan makan atau suplai makan untuk pasukan Belanda yang melakukan agresi militer di Kabupaten Semarang. Nah, inilah posisi jembatan tersebut. Jadi jembatan ini sudah lama sekali ya, berusia ratusan tahun. Dulu ini menyeberangi Kali Tuntang sampai ke desa yang di sana. Ya. Ini bukti peninggalan Belanda yang masih tersisa. Walaupun jembatan ini sudah lapuk dan tidak bisa dipakai lagi, tapi bekasnya masih disisakan ya teman-teman ya, dipiara oleh masyarakat dan pemerintah. Nah, zaman itu ada jembatan yang sampai berusia ratusan tahun masih bisa dipakai. Mungkin dari puluhan tahun ke belakang baru diganti jembatan kayu ini. Nah, di bawah itu ada adik-adik yang lagi mancing ya teman-teman. Mancing mengail di Kali Tuntang. Kali Tuntang itu besar sekali teman-teman. Ini mengalir sampai di daerah Demak. Dan kalau meluap di sini itu agak rawan banjir ya teman-teman. Makanya di sekitaran Kabupaten Semarang itu ada waduk Jeragung yang dipakai untuk menampung air apabila di sekitaran Demak itu airnya meluap dari Sungai Tuntang ini. Di sekeliling kita ini tanaman jagung ya, sudah pada tua dan dikeringkan di tegalan teman-teman. Dan sebagian besar masih ditanami padi yang barusan ditanami. Nah, seperti ini suasananya di daerah Pesona Garda, Dusun Dawung ya teman-teman ya. Masuk di Beringin atau tepatnya di perbatasan antara Rengapus, Candirejo dan Beringin. Nah, ini jembatan gantung ya teman-teman ya. Namanya jembatan gantung Candirejo yang diperuntukkan hanya untuk jalan kaki teman-teman. Tidak diperuntukkan untuk sepeda motor. Sedangkan untuk yang sepeda motor yang tadi, nih seperti ini teman-teman. Nih jembatan gantung Candirejo. Ini jembatannya seperti ini. Kalau ini buatan tahun-tahun ini teman-teman. Jembatannya cukup panjang dan hanya diperlakukan atau diberlakukan untuk pejalan kaki, karena memang ini kalau dibuat sepeda motor agak riskan teman-teman. Nih jembatannya cak ya teman-teman. Oh ya, bapak. Di bawah itu adalah jembatan Tuntang. Di sini tuh ada tubing, cuma saya kok nggak lihat ya. Apa karena sepi jadi nggak melihat tubing. Ini jembatan Tuntang berada di sana. Ini menuju ke Demak teman-teman. Ini ada warga yang bisa diwawancarai barangkali. Assalamualaikum.
Bapak mau nanya, ini daerah mana ya Pak? Prengapus. Ikutnya Prengapus, Ya. bukan Beringin nggih. Saya itu sebenarnya juga pendatang Pak. Oh, Saya dari Jogja. dari Jogja. Ini acara apa nih? Ini acara pertemuan Maya itu. Kok saya sih kayak dengar Korea gitu. Maya. Maya. Maya Cak Nun itu tuh. Oh, Cak. Apa itu? Kayak kumpulan jamaah Jamaah. sama event Cak Nun. Nggih, berarti nginep. Enggak. Ini jam 12 sepertinya udah selesai. Cabut. Oh, nggih. Nggih, matur nuwun. Oh, Prengapus. Ternyata sini tuh Prengapus, teman-teman. Oh. Ini di bukan, nek saya ngarani karena bapaknya tadi bukan warga sini sehingga beliau tidak tahu. Ini itu masa di Sandrejo. Ini jembatannya. Kita muter lagi ke sana ya. Oh, itu tubingnya teman-teman. Itu apa, perahu-perahu karet ya yang dipakai untuk tubing, cuma apa namanya? Itu lagi di stok di situ, jadi nggak ada wisatawan yang naik tubing teman-teman. Karena memang karena ini apa namanya? Karena timelinenya obrolan itu kan jam 8 sampai Sungainya meluap ya, atau ini karena musim hujan sehingga sampai jam 10 itu sungainya meluap nggak berani ya. Nah itu ayo piknik neng Pesona Garda. Jadi sini tuh wisata Pesona Garda teman-teman. info-info jaga-jaga baru apa Kuat. Ternyata jembatan ini multifungsi teman-teman. Bisa dipakai untuk sepeda motor, juga dipakai untuk mobil. Sedangkan yang jembatan di sana tadi itu digunakan hanya untuk pejalan kaki teman-teman. Nah, kita akan menelisik beberapa petilasan yang ada di sini yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita yang sudah terdahulu. Yang barangkali di kota-kota besar itu sudah tidak ada lagi apa namanya, kebiasaan-kebiasaan atau budaya-budaya yang ada di sini. Ini memang dilestarikan untuk mengenang dari nenek moyang kita. Yuk kita telusuri teman. Nah di sini ada pos kampling ya, pos kampling kuno peninggalan Belanda ya teman-teman ya. Di sini masih ada tanda-tanda dari pukulan kentongan. Karena di sini tuh ada kentongan yang saya angkatan 71 aja sudah jarang melihat kentongan seperti ini. Jadi, nah ini kayunya dari kayu nggak tahu saya, sudah lama sekali umurnya ini teman-teman. Dan di sini ada kode-kode pukulan kentongan. Jadi dulu waktu saya masih kecil ini ada apa namanya tanda-tanda bahaya yang dipukul kentongan teman-teman. Nah ini dibangun tahun 1 Januari 93 teman-teman. Nah ini ada 6 pokok pukulan kentongan ya teman-teman ya. Untuk Rajapati itu 333. Jadi tung 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 tung, itu berarti ada yang meninggal dunia. Kemudian yang pencurian itu tanda bahaya ya, itu 24. Jadi tung 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 tung, nah gitu ya. Itu dibunyikan bertalu-talu teman-teman, sampai warga berkumpul dan mengejar dari pencuri tersebut. Yang ketiga adalah kebakaran, tanda bahaya yang dipukul melalui kentongan itu 33 teman-teman. Tung 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 gitu. Nah ini memang sudah nggak zaman ya untuk masyarakat perkotaan dan anak-anak sekarang. Kemudian kalau ada kehilangan hewan itu juga ada lagi, itu 55 teman-teman. Tung 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 gitu. Tung 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 gitu teman-teman. Apalagi kalau banjir ini 44. Jadi tung 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 tung
tong 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 gitu. Jadi berkali-kali teman-teman sebagai tanda bahaya. Kemudian yang terakhir adalah Doromuluk. Ini saya kurang paham ya, Doromuluk ini apa. Karena saya waktu itu masih kecil sekali, sering mendengar mbah ketika bercerita mengenai suara kentongan yang dipukul warga. Jadi Doromuluk itu ada 1, kemudian ada 7. Jadi pukulan 1 kemudian dilanjut 7. 3, 3, 1 ya. Tong 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 gitu. Jadi seperti itu. Ini tanda-tanda pukulan kentongan sebagai peringatan terjadinya sesuatu di kampung tersebut, teman-teman. Nah, ini pos kamling kuno yang berada di Dusun Dawung. Dusun Dawung, Candirejo, Prengapus. Nah, seperti ini. Keren ya, teman-teman ya. Nah, kita akan masuk di Desa Wisata Pesona Garda, teman-teman ya. Di Dusun Dawung, Kecamatan Prengapus, Kabupaten Semarang. Nah, kita akan melihat peninggalan monumen Joko Tingkir yang saya sebutkan tadi ya, teman-teman ya. Di sini. Nah, di sini itu banyak warung-warung. Cuma hari ini kok tidak buka ya, teman-teman ya. Nah, sepi. Aku pengen jajan gendar sebenarnya, cuma kok tidak ada. Nah, ini teman-teman. Oh, kok ono? Lundi. Oh, ini teman-teman. Nah, ketemu sekarang. Nah, ini dia apa namanya? Bukti bahwa di Sungai Tuntang ini ya, di Sungai Tuntang, saksi sejarah perjalanan Joko Tingkir dengan dikawal 40 pasukan buaya menuju Demak Bintoro, teman-teman. Kerajaan Demak Bintoro. Nah, cerita itu memang ada di sini. Karena apa? Ini bukti monumen yang dituliskan di sini, teman-teman. Jadi benar adanya. Cerita ini dulu saya masih kecil ya, sering diceritain nenek kalau mau tidur tentang perjalanan Joko Tingkir dari Tingkir Gagatan menuju Demak Bintoro melalui Sungai Tuntang. Dan di desa inilah Joko Tingkir dihadang oleh 40 pasukan buaya, dan akhirnya Joko Tingkir menang dan pasukan buaya tersebut menjadi abdi untuk mengawal Joko Tingkir menuju ke Demak Bintoro. Akhirnya beliau berhasil sampai ke Demak Bintoro karena dibantu oleh buaya, didorong gedeknya menuju ke Demak Bintoro. Saat itu begitu jauhnya, teman-teman ya, perjalanan spiritual seorang calon raja yang melakukan perjalanan dari Desa Tingkir Gagatan menuju ke Demak Bintoro, Kerajaan Demak Bintoro, untuk mengabdi dan akhirnya menjadi prajurit di sana dan akhirnya menjadi raja di Demak Bintoro, teman-teman. Ini teman-teman posisi Sungai Tuntang ya. Kali Tuntang yang diceritakan tadi merupakan petilasan Jaka Tingkir yang melakukan perjalanan dari Tingkir Gagatan menuju ke Demak Bintoro. Nih teman-teman, terkadang kita itu kurang memperhatikan ya. Ketika zaman dulu kita itu diceritain nenek ya, cerita nenek atau kakek, sebuah cerita, dan cerita itu setelah beberapa puluh tahun, hampir 53 tahun, itu terkenang kembali. Ini yang saya alami, teman-teman. Jadi saya mendengar cerita itu, kemudian ingat, kemudian saya cari. Nah, disinilah cerita itu berawal mengenai perjalanan
Joko Tingkir teman-teman. Jembatan di atas ini jembatan yang menghubungkan antara desa Beringin ke Prengapus teman-teman. Karena ini merupakan perbatasan dari dua kelurahan, yaitu Candirejo Prengapus dan Beringin teman-teman. Nah, di sini itu sebenarnya banyak sekali ya gazebo dan yang dulunya mungkin pernah hidup ya teman-teman ya, tapi sekarang sepi karena ini tidak hari Minggu barangkali ya. Ini di sini ditulisin mengenang nostalgia era tahun 80-an, seguran di Sungai Tuntang teman-teman, di Sungai Tuntang. Nah, dan kalau bangunan seperti itu biasanya bangunan Belanda teman-teman, karena memang seperti yang saya jelaskan tadi sebelumnya ya, itu yang gantung itu merupakan jembatan gantung buatan Belanda, peninggalan Belanda yang masih tersisa sampai sekarang. Kalau yang ini jembatan ini apa namanya, jembatan kita ini tahun sudah era modern. Nah, ini balok pakai balok kayu, cuma yang pondasi ini sepertinya ciri-cirinya merupakan ciri-ciri dari bangunan Belanda. Itu teman-teman, jembatan Tuntangnya seperti ini. Nih, Sungai Tuntang. Ini merupakan masjid kuno yang berada di Dusun Dawung, Candirejo Prengapus teman-teman. Nah, nampak bangunan masjid yang megah teman-teman di desa ini. Ini kok malah hujan. Keren. Ini kalau di sini masih ada beberapa rumah yang terbuat dari kayu teman-teman. Contohnya itu rumahnya asri di bawah pohon mangga dan terbuat dari kayu teman-teman. Ini juga. Ini warga menuju ke pulang dari ngantar anaknya sekolah. Tuh teman-teman. Tadi teman-teman explore kita hari ini. Semoga sekilas video ini bisa menghibur teman-temanku semua. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Dadah.